Assalamualaikum semuanya. Nggih, Pak. Gimana, Pak? Dengeran? Betul? Nggih, nggih. Ya. Kita mulai ya, sambil jalan ya. Hmm. Atau nunggu teman-teman yang lain? Nah, itu teman-teman yang lain udah gabung. Iya. Bentar, Pak. Masih satu device lagi biar kelihatan semua. Oh gitu. Iya, iya. Ya. Hmm. Satu empat empat lagi ngumpul ya. Iya Pak, lagi ngumpul Pak. Tenang. Ya, keren. Kayak nonton bioskop ya. Halo, sudah bisa dimulai, Pak? Halo, bagaimana Bapak? Dan dimulai sekarang? Tips? Bisa dimulai, Re? Bisa Bapak? Siap. Oke, ya bisa. Fatur, sudah? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah semuanya kelihatan sehat ya. Seger semuanya. Alhamdulillah. Eh, Hari ini kita mengadakan sedikit rapat kecil ya.
terkait dengan progres yang sudah dicapai oleh adik-adik semua. Karena ini memang tuntutan dari LP2M bahwa hari ini tanggal 15 adalah bersuli secara daring ya. Nanti kita buat logbook ya, logbooknya nanti mungkin insya Allah hari Senin saya akan ke sana. Saya tangani nanti pada saat nanti ke sana. Jadi dibuat per individu ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT yang sudah saya kirimkan tadi gitu ya. Saya hanya sedikit ingin klarifikasi yang sudah dicapai oleh adik-adik terkait dengan slide yang sudah diberikan oleh P2M, sejauh mana per kelompok ini sudah mendapatkan data progresnya seperti apa, kemudian nanti rencananya seperti apa di minggu depan. Gitu ya. Saya akan share kembali yang di PPT itu sejauh mana ya kira-kira capaiannya. Nanti kita bergiliran, nanti kelompok 143 dan 144 itu ya akan menjelaskan itu ya. Oke, terkait dengan panduan minggu pertama ini yang harus ada dilakukan, yaitu perumusan ide serta membangun komitmen desa terkait dengan program inovasi KKN UMD. Jadi yang sudah dilakukan adik-adik secara laporan secara WA kemarin itu adalah sudah berkunjung ya ke berbagai stakeholders dari Kades, Sekdes, kemudian Kasun dan sebagainya sudah dilakukan oleh adik-adik semua. Kemudian nanti ada progres bagaimana sih program yang sudah dijalankan oleh desa dan yang akan dijalankan oleh desa. Jadi itu yang menjadi perhatian kita semuanya nanti yang terkait dengan SDGs desa tuh, khususnya itu. Karena tema besar kita adalah SDGs sehingga kita tidak boleh lepas dari tema besar itu sendiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengkonsolidasikan tim bagian tanggung jawab dan sebagainya. Nanti akan kita coba merancang program inovasi yang akan kita lakukan ya gitu ya. Untuk kelompok 143 untuk minggu pertama ini logbooknya sudah dibuat per individu 143. Jadi untuk logbooknya izin masuk. Iya, silakan. Jadi untuk logbooknya sendiri itu masih kegiatan per kelompoknya, Pak. Jadi masih belum per individunya. Jadi kan kemarin itu masih kayak apa namanya ke apa para perangkat gitu saling tukar informasi juga. Kemudian kita cari informasi juga di UMKM sama wisata-wisata yang ada di sini. Jadi masih per kelompok, Pak. Gitu. Oke, nanti kita pecah. Jadi setiap individu itu kan membuat logbook. Itu isinya adalah samain aja. Karena kegiatan kita tadi kan semuanya harus membuat kan, gitu ya. Semua harus membuat per individu ini aja sama, gitu loh. Jadi koordinasi dengan stakeholders tadi itu bagian dari logbook gitu ya. Logbook itu dibuat ini per minggu ya. Jadi logbooknya itu per minggu ya. Kayaknya per minggu atau per hari ini ya. Di maksimal hari ini nggak ada tulisannya logbook kegiatan per individu gitu aja ya. Tapi mohon nanti dibuatkan logbook kegiatan per minggu dan per harinya. Tapi nggak usah di print dulu, nanti kan kita tantangan. Saya akan tantangan itu ya. Per hari dan per minggunya seperti apa untuk per masing-masing individunya. Nggak usah di print lah, gitu. Nanti banyak kertasnya nanti ya. Nanti mana yang dibutuhkan kita print secara tantangan, gitu ya. Jadi nggak usah print gitu ya. Jadi biar kita hemat untuk kertasnya gitu ya. Jadi logbook kelompok nanti kita jadikan per individu gitu ya. Fatur sama Rifki ya. Izin tanya, Pak. Jadi Silakan. untuk logbooknya itu sebenarnya sama buat satu kelompok, cuma nanti namanya diubah Iya, jadi per individu. per individu Oke. aja gitu aja. Ya, udah Pak, Ya. udah dilakukan, Pak. Oke, sip. Ya, tidak ada masalah ya. Oke, pembagian tugas PIC dari yang sudah dilakukan selama 5 hari ini, beberapa hari ini, apa yang sudah
rencanakan tuh kegiatan ke depan dan PIC-nya siapa. Dari kelompok, saya mengapunten ya, di kelompok 144 juga gitu gimana perkembangan untuk logbooknya? Ya, izin masuk ya Bapak. Untuk Silakan. kelompok 144, kami udah menyusun proker dan juga udah dibagi juga PIC untuk per prokernya. Oke, broker sudah, logbook sudah juga, Rifki? Gimana Bapak logbooknya Iya, mau. untuk kelompok 144 logbooknya masih proses. Masih proses ya, tapi logbooknya sudah dibuat per individu nantinya, atau masih dalam bentuk kelompok? Iya Bapak. Masih kelompok Iya ya? Pak. Oke, nanti dipecah lagi seperti yang sudah saya Iya. sampaikan dengan atur ya. Oke. Oh iya Bapak. Kemudian proker dan PIC sudah terbagi ya. Iya, untuk kelompok 144 sudah prokernya kemarin juga kami udah eh, me- men- men- kami udah mendiskusikannya bersama perangkat desa dan juga Mm-mm. udah membagi PIC untuk per prokernya Bapak. Oke. Prokernya apa saja, Rifki, yang akan dilaksanakan dengan desa? Ya, izin Hmm. masuk Bapak ya. Iya, Di sini saya silakan. sebagai PIC buat proker utamanya mungkin sedikit menjelaskan tentang Mm-mm. proker-proker kita ke depan gitu Bapak. Mm-mm. Baik, di sini bentar Bapak. Nah, jadi proker utama kita ini ada yang pertama itu meningkatkan branding dan kualitas produk pada UMKM di sekitar Desa Kapongan, lalu perbaikan desain kemasan produk dari eh, UMKM sekitar Desa Kapongan. Selanjutnya ada membantu pembuatan identitas merek atau label di sekitar Desa Kapongan, serta kita akan melakukan pelatihan penjualan dan seputar tentang pemasaran. Nah, jadi mungkin saya sedikit jelaskan Bapak ya, kenapa kita Mm-mm. memilih proker-proker tersebut itu karena kita sudah survei ke beberapa dusun. Jadi di sini masalah dari UMKM yang ada di Desa Kapongan itu sendiri itu masalah pemasaran produknya Bapak, serta di sini itu masih belum ada digital marketingnya. Jadi banyak UMKM yang tidak apa ya, tidak melakukan digital marketing seperti itu Bapak. Mm-mm. Nah, ya terus mungkin untuk apa ya, konsepnya itu sebentar Bapak, sebentar. Oke. Untuk konsepnya itu di Halo, Bagas. atau Ya, ya seperti gini Bapak. putus-putus suaranya tadi gimana? Oke. Eh, Mungkin sedikit saya jelaskan tentang konsep dari acara yang dari proker tersebut, Bapak ya. Iya, iya, iya. Untuk ini kita nanti Iya, signalnya ya yang kurang ya. Halo, sinyalnya kurang ya. Saya Bagas. Rifki? Oh iya, pakai Rifki. mohon maaf Bapak, ini wifi-nya di Balai Desa terputus barusan Bapak. Iya lah Bapak. Iya, silakan lanjut. Saya lanjut Pak ya. Mm-mm. Eh, Mungkin sedikit saya ulangi tadi untuk peningkatan branding dan kualitas produk itu kita akan terjun langsung ke lapangan Bapak. Iya. Jadi kita akan memberikan sedikit pemahaman mereka bagaimana cara branding yang baik lah, serta bagaimana cara meningkatkan kualitas produk mereka seperti itu. Lalu Mm-mm. selanjutnya untuk perbaikan desain kemasan produk ini
kita mungkin akan melakukan sosialisasi sosialisasi untuk kemasan produk tersebut, Bapak. Jadi di sini kita akan mengumpulkan warga yang memiliki UMKM sekitar, lalu kita akan sosialisasi bagaimana sih cara membuat kemasan yang menarik dan pelanggan itu bisa tertarik, terutama khususnya untuk pelanggan-pelanggan atau konsumen yang milenial seperti itu. Selanjutnya pada perbaikan desain kemasan produk ini kita gak cuma hanya mensosialisasikan, Bapak. Mungkin kita nanti akan mendemonstrasikan langsung bagaimana cara pengemasan produk yang baik, dan mungkin nanti kita akan memberikan contoh-contoh produk-produk yang seperti apa dengan kemasan yang lebih baik seperti itu. Lalu untuk langkah selanjutnya pada perbaikan desain kemasan produk ini kita nanti akan membina langsung dan terjun langsung ke lapangan, membimbing atau membina bahasa Bapak untuk UMKM sekitar. Nah, selanjutnya untuk pembuatan identitas merek dan label ini mungkin kita akan membantu UMKM sekitar untuk mendaftarkan mereknya atau labelnya ke dinas-dinas terkait seperti itu. Di sini kita juga akan melakukan sosialisasi. Mungkin kalau rencana saya itu nanti kita akan meminta bantuan untuk kerjasama dari dinas-dinas terkait. Kita akan mendatangkan dinas-dinas terkait seperti itu, Bapak, untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya identitas merek atau label tersebut seperti itu. Lalu yang terakhir itu pelatihan, penjualan, dan pemasaran. Jadi setelah mereka mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, mungkin kita akan langsung memberikan pelatihan penjualan dan bagaimana cara pemasaran yang baik, terutama untuk digital marketing, Bapak, berbasis internet seperti itu. Oke. Tertarik tadi saya yang terakhir itu digital marketing. Nanti konsepnya seperti apa? Apakah membuat aplikasi penjualan online yang meliputi UMKM yang ada di satu desa itu, atau gimana nanti konsepnya? Begini, Bapak, mungkin kalau untuk membuat aplikasi ini mungkin sedikit sulit bagi kami, Bapak, karena kami juga tidak terlalu paham dengan yang seperti itu. Takutnya nanti kalau kita memberikan materi tersebut dan kitanya sendiri tidak memahami, takutnya malah kesannya kita buat-buat seperti itu, Bapak. Kemungkinan nanti kita konsepnya itu mengajarkan mereka bagaimana kita mendaftarkan, alur pendaftarannya seperti apa ke Shopee atau ke toko-toko all shop seperti itu, Bapak. Oke, mungkin kalau digital marketing kita sifatnya memberikan seperti apa ya? Ada kan teman-teman dari Fasilkom kan ada 3 kan ya di 2 kelompok ini ya. Ada 3 ya Kalau untuk kelompok 144 Bapak. sendiri hanya satu, Bapak. satu jadi 43 ada 2 ya. Saya ingin kolaborasi sebenarnya di 2 kelompok ini. Artinya yang sudah saya sampaikan sebelum adik-adik terjun ke lapangan itu kemarin kan kita membuat digital marketingnya itu adalah ya, kalau memang membuat aplikasi agak kesulitan, mungkin database ya. Kita membuat database ya, meng-create satu website lah. Kalau itu website itu kan mudah ya, tapi sistemnya adalah website yang berbasis penjualan online. Jadi meliputi ya, kalau memang satu desa itu bisa digunakan, 2 desa itu jadikan satu, itu mungkin lebih baik ya. Artinya satu website dengan 2 UMKM dari 2 desa, dan isinya adalah deskripsi dari produk-produk yang kita UMKM. Jadi produk-produk UMKM beserta profilnya lah gitu ya, isinya profilnya, kemudian produknya ya tentunya harus kita bantu untuk penjualan, kan itu sebagian dari digital marketing, konsepnya seperti itu. Jadi kita mempermudah diri sendiri, ada hasilnya, ada karyanya, kemudian teman-teman dari UMKM bisa secara otomatis bisa, oh ini kalau mau produknya adalah kita sudah punya profil produk dari 2 desa itu sendiri, kalau menurut saya gitu. Kira-kira bisa nggak dibuat seperti itu? Kita nggak buat aplikasi mungkin agak ribet ya, karena waktunya juga mepet. Mungkin website yang sifatnya adalah sangat-sangat simple dan bisa diisi oleh banyak hal, banyak banyak produk yang ada di situ. Itu menurut saya. Bisa nggak ya kira-kira?
Silakan. Berarti untuk isi websitenya itu hanya berupa informasi tentang produk saja ya, bukan sampai transaksi pembelian di Iya, situ ya. kalau transaksi mungkin bisa langsung, kalau membuat barcode bisa ya, barcode ya. Jadi barcode itu bisa dalam konteks adalah transaksi itu bisa langsung dihubungkan dengan yang punya UMKM. Misal ada nama kontak personnya, di situ ada WA, WhatsApp-nya gitu ya. Itu kan bisa langsung dikoneksikan ke situ ya. Kalau memang ke per UMKM-nya, jadi kita nggak memang membantu dalam konteks penjualan secara langsung, tapi biar si pembeli itu bisa langsung menghubungi si pihak penjual seperti itu. Konsepnya seperti itu. Gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Dua desa dengan deskripsi yang sama. Maksudnya produknya kan pasti berbeda-beda ya. Ada produk namanya keripik, kerupuk dan sebagainya. Itu di kan kalau dua desa dijadikan satu, insya Allah akan lebih lebih apa ya lebih kalau sebenarnya saya dibagi dua jadi kelihatan sebenarnya dua desa ini sebenarnya kelihatan. Tapi monggo lah. Tapi kalau memang produksi satu desa itu sedikit ya sebaiknya dibuat dua, jadi jadikan satu. Tapi kalau produknya banyak ya dibuat per desa itu ada websitenya sendiri-sendiri seperti itu. Nggak apa-apa yang gratisan pakai WordPress atau pakai yang lain seperti itu. Konsepnya seperti itu. Ya, gimana? Bisa? Atau ada kendala kalau hanya website? Oh, kalau dari hostingan yang gratis memang ada sih, Pak. Mungkin Mm-mm. kita coba dulu habis ini. Iya, iya. Yang gratisan dulu aja, nanti dicoba dulu ya. Kan, tapi isinya Ya, adalah profil ya, profil dari ya profilnya. produk profil itu, kontennya seperti itu. Ya. Jadi digital marketingnya bentuknya sudah jelas, nanti bentuknya seperti itu. Oke. Lanjut tadi apa lagi ya? 144 coba. Kira-kira gambaran prokernya apa sama TIC-nya? Tadi 144 Bapak barusan Oh, saya. 144 ya, Arif. Oh iya. 143. Hmm. Baik Pak. Jadi setelah beberapa hari ini dapat saran dari para aparatur desa, kemudian UMKM. Jadi yang pertama itu terkait masalah ini permintaan dari salah satu perangkat desa juga yang benar-benar kayak ingin apa namanya diwujudkan gitu Pak. Jadi terkait masalah sosial di sini Pak. Jadi di sini tuh sebenarnya ada salah satu kayak apa ya, wilayahnya itu masih juga ada bagian yang terdampak kemiskinannya itu cukup banyak gitu Pak. Nah di situ dari aparaturnya itu menginginkan suatu lembaga yang dibuat untuk menampung dari amal jariah seperti kayak sodako, kayak gitu Pak, lazismu, jadi kayak lembaga amil zakat gitu Pak. Nah jadi gitu. Nah terkait orang-orangnya sebenarnya di sini tuh kayak udah ada gitu, cuma dari aparatur desanya itu menginginkan kayak lembaga yang diformalkan gitu Pak. Jadi nanti dari desa itu juga dapat membantu dari lembaga tersebut gitu Pak. Nah namanya itu dari sarannya itu namanya lebat nanti Pak. Jadi lembaga amil zakat gitu. Milik desa. Nah, terus untuk yang kedua yang udah disampaikan di BMC-nya kita. Jadi terkait UMKM. Ya, kurang lebih hampir mirip sama yang kelompok 144. Jadi bagaimana kita mempromosikan lagi. Soalnya ada beberapa UMKM itu yang masih belum tersebar luas gitu, Pak. Jadi gimana kita cara pemasaran, marketing. Nah, itu bisa dapat saran dari Paris juga, itu bisa digital juga. Cuma pastikan domainnya kalau gratis itu kan pasti kurang, Pak. Jadi mungkin bakal cari-cari informasi lagi terkait domain yang misalkan nanti buat marketing digital itu lebih lebih banyak lagi buat pemirsanya gitu. Terus ada saran juga nanti bakal
dimasukin ke sosmed apapun itu, jadi kayak Instagram, terus apa namanya, TikTok dan lain sebagainya. Cuma mungkin dari kelompok kami berpikiran yang lebih lebih utama yang di pertama tadi, Pak. Soalnya kan kalau sosial kan banyak orang. Nah, terus bisa berkelanjutan, Pak. Soalnya ada lembaga di situ yang bakal dinaungi oleh pemerintah dan desa gitu. Nah, untuk yang UMKM sendiri ini kan pastinya kan kayak perorangan gitu kan, Pak ya. Jadi untuk nyebarluaskannya, misalkan dari masyarakat ingin masuk ke UMKM tersebut kan pasti cuma beberapa. Jadi mungkin bakal dimaksimalin di apa lembaganya tadi yang lebat itu, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, kalau tadi lebat ya, jadi lembaga itu belum terbentuk ya gitu Fatur ya. Nah, bagaimana proses pembentukan apa namanya pembentukan lembaga itu kan otomatis misalnya ya kita menggunakan akta notaris kan misalnya untuk secara kelembagaan diakui secara hukum kan gitu ya. Atau sejauh mana nanti proses pembentukan lembaga lebat itu nantinya gimana? Baik, Pak. Jadi sebelumnya itu dari kepala desa itu nanti bisa dikoordinasikan bersama sekretaris desa. Nanti bakal diusulkan juga bareng Pak Irwan yang bagian kasih ke pemerintahan. Jadi nanti itu bakal apa namanya, dibentuk kayak suatu apa namanya ya. Jadi sebelum apa namanya, sebelum kita mengajukan pasti kita harus koordinasi dulu sama mereka berdua, Pak. Jadi sama kepala desa itu disuruh koordinasi dulu sama sekdes sama yang bagian kasih pemerintahan. Nah, terus setelah habis itu baru kita kayak membentuk rancangannya itu, Pak. Nanti bakal diajukan ke Kades terlebih dahulu. Nanti dari Kades bakal approve-nya bakal lewat situ, Pak. Soalnya katanya nanti dari Pak Erwan itu bilangnya dari kita silakan dirancang dulu. Nanti kalian yang diperlukan kayak struktural dan lain sebagainya. Nah, itu silakan dirancang dulu. Nah, setelah di-approve sama Pak Kades, nah habis itu kita bisa konfirmasi lagi ke Sekdes, sekretaris desa itu buat mengadakan musyawarah musyawarah desa. Nah, jadi di musyawarah desa itu kita bisa membentuk kayak susunan ketua, panitia, ketua struktural lah Pak anggapannya gitu, Pak. Jadi dari Pak Kades seperti itu. Nah, sekalian di situ kita juga bakal melakukan sosialisasi gitu. Lembaga amil zakat ini sebenarnya buat apa? Sekaligus penunjukan dan pembentukan ADART-nya. Seperti itu, Pak. Oke, saya ini pikirannya ini seperti yayasan ya, Fatur ya nantinya. Iya, yayasan ya ini. Iya, lembaga, Pak. Lembaga amil zakat kayak yang Lazismu itu, Pak, kalau Iya, yang berarti itu yayasan kayaknya Lazism itu sebenarnya yayasan ya. Itu karena bagaimana mereka itu yayasan itu bergerak di bidang penggalian dana untuk yatim piatu spesial di situ ya. Oke, saya punya yayasan nanti saya kirimkan struktur kepengurusannya ya. Mungkin nanti bisa jadi bahan untuk pertimbangan kira-kira bagian ini siapa yang mengisi kan gitu ya. Nama-namanya siapa kan gitu. Kalau yayasan itu tidak boleh PNS ya yang di situ jadi tidak ada campur tangan PNS yang di dalam struktur kepengurusan yayasan. Untuk pengurusan yayasan di notaris itu harus notaris ya atau notaris ya karena yang mengeluarkan ya kan itu kan Kemenkumham ya ada SK-nya kan harus harus seperti itu. Biayanya itu sekitar 1,5 juta. Kalau dulu saya mengurus itu 1,5 juta untuk yayasan ya. Jadi apakah itu sejauh itu, apakah siapa pembiayaannya kan disampaikan nanti ke Pak Kades, kasih pemerintahan Pak Iwan tadi, ini mungkin bisa kita fasilitasi ke notaris misalnya gitu ya. Kita buatkan dengan struktur kepengurusan itu mungkin prosesnya selama ya tergantung ya kalau di Kemenkumham itu kan prosesnya tergantung mungkin berapa minggu atau 1 bulan tergantung ya trafficnya jadi itu prosesnya jadi eh, itu sebenarnya tinggal mengisi sih kira-kira
siapa, nah struktur kepengurusannya siapa aja di dalamnya, itu aja dicari besok ya, mungkin bisa didapatkan atau hari Senin ya, hari Senin itu bisa didapatkan gitu. Jadi tinggal membahas kira-kira nanti bentuk yayasannya seperti apa, siapa yang masuk di situ, biayanya sekian, biasanya kalau saya dulu 1,5, sekitar 1,5. Kemudian nanti prosesnya sekitar ya 2-3 minggu lah seperti itu kalau paling cepat ya gitu. Gitu. Saya cocok sih sebenarnya cuma nanti kan harus dikonsultasikan tentang pembiayaan. Jangan sampai adik-adik yang biayai kan gitu ya. Jangan sampai biayai gitu loh. Kecuali kalau adik-adik yang masuk dalam struktur kepengurusan apa namanya yayasan ya apa namanya lebat itu tadi tidak masalah gitu ya. Tapi ini kan yayasan milik mereka seperti itu. Oke, saya setuju dengan itu. Tinggal kita apa ya, eksekusi ya ke depannya itu. Minggu depan harus segera dieksekusikan. Oke, untuk proker dan PIC sudah dapat. Kemudian yang poin-poin berikutnya ini, siapa yang sudah ditugaskan membuat video profil di masing-masing kelompok? Ada? 143 sudah? Siapa yang ditunjuk buat video profil? Video profil itu adalah video kegiatan aktivitas keseharian. Artinya dari Sudah, dan Pak, sudah. sudah dan itu nanti setiap hari coba di create ya, karena kita ini semua harus punya satu kelompok ini mempunyai akun YouTube ya. Jadi YouTube-nya itu nanti videonya nanti di tag di LP2M, tagnya LP2M. Insya Allah ada anunya tagnya itu di situ. Jadi membuat satu akun mungkin kelompok 143 desa apa gitu, kemudian apa namanya kecamatan apa itu ditulis, kemudian nanti video-videonya itu nanti tagnya itu adalah misalnya kontennya tentang apa, tagnya adalah di LP2M. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik itu dipantau secara terus-menerus oleh LP2M. Ya dari mana? Dari kegiatan yang divideokan. Salah satunya seperti itu. Selain foto dokumentasi ya, tapi video itu juga akan dilihat oleh mereka. Seperti itu. Sejauh mana ya? Gitu. Setiap harinya apa yang dilakukan ya. Kecuali kalau makan ya, ini sekarang lagi 4143 kan lagi makan, jangan divideokan gitu ya. Nanti kan ini kasihan ini. DPL-nya juga ngiler nih sebenarnya, belum makan ini ya, tapi ya lihat ini akhirnya juga kenyang juga ini ada itu ya. Jadi itu yang didokumentasikan kesehariannya apa untuk misalnya ke masyarakat, ketemu dengan masyarakat, siapa di situ yang ditemui itu ditulis ya, deskripsikan di bawahnya. Gitu. Video satu berisi tentang ini, pengenalan. Video pengenalan Anda sudah ya? Mahasiswa sudah ada? Eh, izin, Pak. Iya, silakan. Jadi kan buat video ini kan sebenarnya kan diupload per minggu kan ya Pak di YouTube ya Pak. Jadi, buat pengenalannya sendiri mungkin belum Pak. Cuma untuk kegiatan perharinya alhamdulillah udah. Udah, oke. Tinggal gabung-gabungkan kan ya. Video Nih. itu digabung-gabungkan, kemudian dibuatlah video lagi. Pemetaan stakeholder sudah ya, ke lapangan kan sudah ya. Maksudnya sudah divideokan juga kan ya, dengan Pak Nih, Kades, sudah. Tukar Mas ya. Oke. Perumusan ide, pertemuan dengan stakeholder juga mungkin sudah, penyepakatan ide juga mungkin harus ya, sudah ya, karena memang rapat-rapat kecil yang tadi ketemu dengan kasur dan sebagainya itu juga divideokan. Itu jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan gitu ya. Saya ingin semua yang ada di sini tidak ada kendala, tidak ada masalah dengan kegiatan KKN-nya, karena ini memang runutan yang harus dilakukan selama prosesi KKN. Dan pembagian tugas misalnya PIC dan sebagainya itu juga harus tertulis ya. Semua tertulis ya, semua tertulis seperti itu. 144 gimana? Siapa yang ditugaskan? Yang video saya, Pak. Siapa? Rozi, Pak. Rosi. Oh iya wes, Rosi. Sudah semuanya ini. 1 sampai 4 ini isi kontennya. Sudah, Pak. Tinggal Sudah. gabung, Pak. Oke, tinggal gabung. Sudah dibuatkan akun YouTube-nya? Belum. Sudah dong, Pak. Sudah. Nanti. Apa namanya? Kirim ke WA Sudah, nanti Pak. ya. Akun Oh, YouTube-nya iya, ya. Pak. Siap. Namanya. Jadi kita coba cek untuk itu. Oke, terima kasih Ros. Jangan lupa ya mandinya teratur ya, bangunnya juga pagi.
Kemudian monitoring DPLG sudah tidak ada penugasan LBM, LB2M di minggu ini. Jadi insya Allah saya akan berkunjung hari Senin besok. Insya Allah setelah menguji saya mungkin langsung meluncur ke sana. Insya Allah. Iya Kak, siap. Mm, apa ya? Agak rencana ikut tahapan mahasiswa, langkah melakukan modulasi lingkungan, ya sudah saya pakai, yakin sudah. Selama ini selama beberapa hari ini ada kendala nggak terkait dengan masyarakat? Adakah yang cuek, ada yang apa ya, yang apa ya, nggak menerima dan sebagainya? Ada nggak seperti itu di situ sekali? 143. Ada Pak. Apa itu? Eh, jadi kayak apa namanya, kan meskipun kita apa namanya bareng-bareng gitu di awal, cuma ada beberapa yang emang kayak masih susah buat adaptasi buat kelompok gitu Pak. Cuma tetap kita usahakan biar semua kegiatan tuh dilakukan bersama gitu Pak. Biar Hmm. saling terjaga aja gitu. Cuma masih beberapa juga masih ada yang masih kayak sendiri-sendiri gitu. Cuma pasti kayak makan itu dah Pak, usahanya itu makan bareng juga itu. Iya, makan bareng ya. Makan bareng, masak bareng. Tapi kan kelompok anunya berbeda ya, lokasinya gitu ya. Enggak, berjauhan ya. Jauh enggak? Gimana Pak? Gimana Pak? Lokasinya satu tempat teman-teman ini. Oh, satu kawasan rumahnya Pak Kades. Oh, satu kawasan Pak Kades Ya. ya. Mm. Soalnya kemarin itu saya ketemu Pak Camat, di situ itu di belakang kantor kecamatan itu ada ruang-ruang yang bisa digunakan oleh teman-teman sebenarnya. Ada AC-nya, ada dapurnya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kan teman-teman sudah nyaman. Itu sudah ada AC-nya kelihatan di belakang batu itu. Jadi nggak ada kendala menurut saya. Gitu ya. Oke, kalau dari lingkungan eksternal, Fatur nggak adakah yang responnya negatif atau mungkin sulit diajak komunikasi? Oh, Halo? halo. Ya, Nggak ada sih Pak kalau nggak ada. yang Jadi sementara baik-baik saja ya untuk ya. stakeholder ya. Oke, oke. Kalau 144 gimana kondisi di sana? Izin masuk Bapak Mm-mm. untuk internal kita sendiri yang mungkin mirip-mirip ya untuk 143 kita masih beberapa orang masih tapi alhamdulillahnya untuk beberapa hari terakhir ini udah mulai kompak. Terus Mm. kalau misalkan kendala eksternalnya mungkin ini di hari kedua kami sempat ditanyain sama ada pihak kepolisian yang datang katanya kita sebenarnya perlu diadakan pertemuan dulu bareng-bareng se ya sekecamatan begitu Bapak. Jadi katanya Mm-mm. untuk tim-tim KKN yang ada di Desa Kapongan itu sebenarnya di awal itu kita perlu pertemuan bersama-sama semua desa di kecamatan ya kayak mungkin kayak penyambutan gitu. Mm-mm. Terus diketemuin juga sama kayak Muspika sama orang-orang yang berkepentingan begitu. Intinya supaya Mm-mm. kita jelas dulu jadi nggak langsung ke desa. Jadi mungkin kendala eksternal kita di awal seperti itu Bapak. Oke, berarti itu kan bukan artinya kan dari pihak keamanan ya, yang memang apa ya, pingin seperti itu kan ya. Berarti kan memang ya kalau memang ada seperti itu, berarti dari pihak kecamatan nanti akan mengundang. Berarti kita tidak secara apa ya melanggar aturan tidak, tapi memang dari pihak kecamatan yang akan mengkoordinir seandainya ada pertemuan seperti itu, otomatis dari kecamatan yang akan mengundang ya speaker tadi ya dengan diundang ya dari anak-anak KKN. Jadi ya saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang krusial ya. Yang penting eh, kondisivitas yang ada di situ tidak ada masalah gitu ya. Secara toga-toga Mas dan stakeholder yang lain tidak ada masalah kan? Iya. Oh, ini Bapak untuk tokoh-tokoh desa dan selebihnya sampai sekarang ini masih sangat ini Bapak masih sangat welcome untuk kami. Jadi Mm-mm. lancar untuk semuanya masih dalam kendali dan mereka sangat welcome ya sangat welcome kepada pihak-pihak tim KKN yang ada di Desa Kapongan sendiri Bapak. Jadi untuk Mm-mm. hal tersebut masih aman terkendali.
Alhamdulillah. Oke, ya. Yang penting itu dijaga kondusivitas, teman-teman juga dijaga, saling membahu-membahu ya. Memang apa ya? eh, Kayak emang program KKN ini harus sejalan ya, semua harus baik, teman-teman juga harus apa ya, ya saling mendukung ya. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, jangan sampai seperti itu ya. Bukan dalam artian nanti Kordes apa ya? Apa ya? Memang tugas Kordes itu adalah membawai semuanya ya. Rifki dan Fatur membawai semuanya di situ sebagai orang tua ya. Meskipun sama umurnya, tetapi sebagai orang tua yang memang tujuannya adalah mengkoordinir, menjadi apa ya penyemangat dan sebagainya, sehingga semuanya terkendali di situ. Jadi harus bergerak lebih ekstra lagi sebagai kordes ya. Ya saya alhamdulillah ini tidak ada masalah, hanya tadi pihak kepolisian yang memang itu tidak ada masalah buat kita sendiri, itu adalah urusan dari pihak kecamatan. Ya, nanti mungkin dikumpulkan kapan itu hak dari pihak kecamatan. Oke, yang berikutnya adalah pematangan dokumen saya sudah mungkin sudah selesai ya. Kemudian mencatatkan sosialisasi. Jadwal sosialisasi sudah dibuat di masing-masing desa. 143 sudah untuk rencana ke depan minggu depan ini. Hari minggu depan ini kan sudah ada kegiatan ya. Apa yang sudah dilakukan? Sudah dibuatkan jadwalnya? Masih gambaran kasar, Pak. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kan tidak harus tepat ya. Maksudnya harus kita buat dulu, kemudian masalah ada perubahan dan sebagainya itu kan ya relatif. Gitu, Rom. Atur ya. Dibuatkan minggu depan ini dalam 7 hari ke depan ini apa yang sudah dilakukan seperti tadi koordinasi dengan pihak desa terkait dengan struktur kepengurusan apa lebat tadi itu mungkin di hari Senin ya kita punya hari Selasa apa ya mungkin kita bagi tugas kira-kira di pihak apa namanya di PIC siapa nanti bertugas kemana gitu ya ada yang bagian branding ada yang bagian seperti itu kalau tadi dari 144 tadi menyarankan untuk kegiatan apa namanya itu sosialisasi itu juga harus dibumi mulai dari sekarang. Jadi sosialisasi dari pihak dinas, dinas itu kan akhirnya kan apa ya prosesnya agak birokrasi itu agak ribet ya, surat menyurat gitu ya, kan harus by surat gitu ya. Itu harus mengundang dengan surat dan itu prosesnya agak lama. Kalau bisa dimulai dari sekarang kita mengundang pihak-pihak itu, kemudian kapan dilakukan sosialisasi terkait dengan izin-izin usaha dan sebagainya itu juga harus dijadwalkan. Kalau bisa di minggu depan ini sudah kita jadwalkan gitu ya. Takutnya mereka itu juga padat dengan mungkin ya diundang oleh kelompok yang lain gitu ya. Kita ngawali aja lah. Kita ngawali aja gitu ya. Seperti itu. Itu 14 oke. Sebentar ya. Oke. Ini. Ya. Mana siswanya? Ini coba lihat sendiri. Nah, sana, ya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk 144 sudah ada jadwal dari sosialisasi dan sebagainya. Saya sebagai PIC Prokernya izin menjawab dulu Pak ya. Oke, untuk masalah sosialisasi untuk apa namanya legalitas merek dan segala macamnya itu sudah kita mulai rancang Bapak dan kita usahakan juga mulai minggu ini sudah kita mulai untuk program yang legalitas merek. Tapi di minggu kedua ini kita nanti rencananya itu akan menyelingi dengan proker-proker kecil itu sebagai proses pendekatan kita kepada masyarakat-masyarakat sekitar dahulu Bapak. Seperti ini kita dapat info kalau hari Senin besok ini
anak-anak sekolah ini sudah pada masuk, dan kebetulan di Mm-mm. Kapongan sendiri itu terdapat 1 PAUD, terus 2 SD dan 1 SMP, Bapak. Dan kemungkinan kita akan bersosialisasi ke sekolah-sekolah tersebut, Bapak. Seperti itu. Sebagai proses pendekatan kita kepada masyarakat. Oke. Ini. Ya. Oke, berarti sudah ada, maaf ya, ganggu terus ya. Berarti sudah ada jadwal ya dari 144 ya, kayak gitu ya. Mm-mm. Oke, nggak ada masalah. Saya pikir kan tertulis ya untuk PIC-nya sebagainya. Oke, lanjut di paparan berikutnya adalah ini sudah diisi bentuk tabel ini 143 belum. Belum, Mbak? Belum, ini SDGs-nya sudah dikatakan kan di Iya. BRC yang intinya itu ya. Kemudian nanti tinggal ngisi aja, kemudian rekomendasi program dan sebagainya nanti tanda tangan saya di bawahnya gitu ya. Juga ngisi lagi ya, tidak hanya kita buat BMC yang di bawah ini. BMC kan sudah ya kemarin yang ditampilkan di slide flyer di belakang pada saat diterima bupati itu ya. Oke. Kemudian ini juga pembagian kerja tim, itu harus diisi juga teman-teman semuanya tertulis ya. Nanti mungkin hari Senin saya bisa, mungkin kalau memang perlu ada tanda tangan di bawah, saya mungkin nggak masalah gitu ya. Dan ini adalah susunan kegiatan kalau ada dari sosialisasi, ya itu juga harus apa namanya, dilakukan secara seremonial ya. Cuma kalau sosialisasi itu harus menyiapkan konsumsi, ya. Jadi jangan sampai sering-sering ya mengadakan kegiatan sosialisasi, pastikan mengundang seseorang itu kan harus ada konsumsinya, itu yang harus diperhatikan ya. Ya, jadi mungkin apa ya kita kondisikan ya tidak terlalu sering ya. Kita lebih banyak kegiatan proker yang memang sifatnya tidak sosialisasi, tetapi karena sosialisasi itu cukup butuh uang gitu loh. Belum lagi nanti kita akan di akhir nanti pas apa namanya penutupan juga nanti pas butuh dana lagi untuk itu. Jadi kita harus saving banyak hal ya di situ. Harus diperhatikan. Ya, ini foto-foto juga harus disampilkan. Ini logbooknya udah harus diisi ya. Kemudian ini, ya. Oke, dari yang sudah dilakukan, kira-kira kembali lagi, apa sih yang dari yang PMC yang sudah disusun dan poster yang sudah disusun itu apakah ada perbaikan, ada perubahan atau gimana? Kelompok 143 dari PMC Kalau dari 143 ada, Pak, yang terkait apa penambahan sosial kesejahteraan tadi ya. Ya, yang sosial itu Oke, tadi penambahannya. sosial tadi. Oke, berarti ada penambahan di PMC dan posternya gitu ya. Nanti mungkin dirubah ya, nanti Fatur ya, terkait ditambahkan gitu ya. 144 gimana? Ya, baik, izin menjawab, Bapak. Kalau untuk itu, alhamdulillah masuk semua, Bapak. Masih belum ada revisi sampai saat ini. Ada revisi ya, jadi sudah tepat ya, sesuai dengan awal ya. Cuma nanti kita kondisikan dua desa ini, apakah nanti secara digital marketingnya itu jadi satu, gimana seperti itu ya. Jadi kalau memang nanti kegiatannya di bidang UMKM, kalau bisa disamakan saja. Ya, ini desa ini berdekatan atau enggak ya? Maksudnya enggak jauh gitu, Deket, Pak. deket ya? Lumayan deket. Itu kan Yang yang deket. Kecamatan Kapongan tuh, Desa Kapongan kan deketnya Kecamatan Kapongan itu, Pak. Beda Iya. beberapa meter. Kalau dengan Curah Coto, maksudnya agak jauh apa Oh, enggak? Curah Coto masih Mas.
Masih masuk ya? Curacoto masih masuk Pak. Lumayan sekitar 1 kiloan mungkin. Lumayan ya. Oke. Iya, mungkin ini kita nyingkapi ya, bagaimana sosialisasi terkait UMKM ya. Mungkin kita barengkan, mungkin ya ini hanya ide aja. Kita barengkan kapan, jadi kita misalnya sosialisasi tentang pembuatan merek, penyusunan merek dan sebagainya gitu, kita jadikan satu biar kita mengurangi biaya-biaya gitu loh. Jadi artinya kita mengundang di satu tempat, misalnya entah di Curacotoknya kita kumpulkan di sana atau di Kapongan UMKM-nya, jadi nanti jadi satu kapan, nah, pada saat itu sosialisasi. Jadi kita nggak banyak pengeluaran kalau menurut saya seperti itu. Tapi monggo silakan dikondisikan dua kelompok ini. Ya kalau kan kegiatan kita sama, prokernya kita sama terkait dengan UMKM gitu. Silakan dikondisikan. Ya, gitu. Jadi nggak satu-satu karena lebih baik itu kita samakan. Dan di situ kita mengundang mungkin narasumber dari misalnya Dinas Perindak, kemudian dari Dinkes ya, Dinas Kesehatan, itu yang menangani tentang bagaimana standar kesehatan dan sebagainya dijadikan satu aja. Jadi pada saat satu kegiatan itu bisa jadi 2 atau 3 narasumber yang bisa digunakan. Ya, di situ. Untuk kita menghemat efisiensi lah ya, kita berusaha untuk efisiensi kegiatan kita. Gitu ya. Oke, dari kelompok 143 dan 144, apakah ada hal yang ingin disampaikan? 143 dulu. Mungkin ada hal-hal yang masih belum apa ya di, dikemukakan atau seperti apa? Atau kendala-kendala yang dihadapi mungkin apa? 143 silakan. Mungkin untuk kendala sendiri ini sih Pak, lebih ke karena kita nggak ada yang antar kemana-mana itu Pak, jadi kita masih nyarinya ya harus ngecat orangnya satu-satu gitu Pak, karena di kantor desa kami itu ruang pertemuannya masih dibangun, jadi kita kalau mau dan apa-apa itu kita ke rumahnya beliau masing-masing, perangkat masing-masing, jadi gitu, begitu Pak. Oh, kendaraannya di situ ya, sementara itu ya. Ya, Ya perlu effort ya. Ya, ya apa? betul effort lebih Pak. Iya, iya, iya. Disabari, insya Allah nggak ada masalah. Semoga nggak ada kendala ya. Ya, jadi Iya ya. Pak. Oke, 144 gimana? Iya baik Pak, izin menjawab untuk kendala Bapak ya. Sebenarnya untuk kendala itu kemarin kita sempat kita koordinasi juga dengan perangkat desa dan tokoh-tokoh desa terkait Bapak tentang pemaparan materi kita tentang proker ini. Nah kemarin itu sempat disinggung masalah UMKM ini. Jadi dari tokoh desa ini ada yang sedikit bertanya, kenapa sih dari kita ini mengambil UMKM? Nah itu sempat ditanya apakah karena memang itu hal yang paling mudah atau memang gimana? Nah, waktu itu kita menjawabnya karena sebenarnya kita kemarin kita memang sebenarnya mau mengangkat pertanian, namun di kelompok kita ini memang tidak ada orang yang di Fakultas Pertanian seperti itu Bapak. Jadi saran dari tokoh desa tersebut itu mungkin lebih ke digital marketingnya seperti itu, dan itu masih masuk di BMC kita sih Bapak. Jadi lebih difokuskan ke digital marketing seperti itu. Oke, digital marketing itu saya juga support. Kalau digital marketing artinya kita mulai dari sekarang sudah konsep ya. Yang ditampilkan dalam digital marketing itu apa saja. Jadi harus dicari datanya. Entah itu fotonya yang bagus, kemudian kontak personnya, deskripsi dari produk itu sendiri, harganya berapa, kemudian itu harus dicari alamatnya di mana kan itu. Jadi kita harus mulai dari sekarang mencari profil dari masing-masing UMKM, nantinya bisa kita tampilkan di digital marketing. Nah, di sisi lain teman-teman yang dari Fasilkom itu sudah harus mencari dan menyusun rumah dari digital marketingnya itu sendiri. Ya, konsepnya seperti apa, sehingga itu akan mempermudah, karena orang desa ya,
teman-teman di sini kan, kalau teman-teman kan mungkin bisa sudah menggunakan digital marketing, tapi teman-teman yang di desa itu kan gaptek biasanya, jadi mereka itu menerima apa yang sudah ada gitu ya. Jadi dan bisa digunakan. Kalau tidak bisa digunakan, otomatis produk yang kita buat itu nanti muspro ya, tidak bisa berkelanjutan. Itu yang harus kita pikirkan juga. Kemudahan-kemudahan yang kita berikan itu saja. Gitu ya. Jadi mudah digunakan oleh mereka dan memberikan manfaat ya, manfaat. Kemudian kita bisa melekatkan, kita bisa membuat koordinasi dengan Kominfo yang ada di situ ya. Kita bisa coba melekatkan yang kita buat itu pada websitenya situbondo.go.id misalnya seperti itu. Kita buat surat tidak apa-apa, sehingga itu memang ada konten yang memang sangat penting sekali buat pengembangan UMKM. Ya, seperti itu. Jadi kita harus banyak koordinasi, gitu ya. Mungkin dua kelompok harus koordinasi terkait dengan UMKM karena produknya sama, prokernya sama, sehingga bisa bisa satu gitu ya. Karena kebetulan juga ada teman-teman dari Fasilkom di dua kelompok, sehingga itu akan mempermudah. Sehingga teman-teman yang lain bisa membantu dalam proses pembuatan branding, desain dan sebagainya, ya kemasan, ya kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung di situ, gitu ya. Alhamdulillah tidak ada kendala dan semoga semuanya itu sehat ya, selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam selama menjalani KKN. Jangan malam-malam ya tidurnya, ya kecuali kalau memang ada kegiatan, kerjaan dan sebagainya. Kemudian makannya juga dijaga. Bagi yang tadi makan apa namanya pisangnya kosong ya, ya yang mbak-mbak ini yang harusnya banyak belajar ya, ke yang pinter ya, mungkin ada yang apa namanya yang laki-laki yang cowok-cowok itu yang pintar masak ya itu yang masak gitu ya. Sebaliknya nggak apa-apa, yang cewek nggak apa-apa beli gas nggak apa-apa. Itu yang cowok ya masak gitu ya. Itu tuh jadi bangunnya pagi ya kalau bisa, jangan bangunnya siang-siang gitu ya. Gak enak gitu juga dilihat. Fotonya saya itu untuk apa tadi itu? Untuk apa fotonya saya itu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Buat Pak perkenalan Oh, di akun Instagram Pak DPL-nya. nah betul sekali itu Pak. Pak. Setuju sama 143 Pak. Iya. Kayak apa ya fotonya ya? Saya nggak ada yang foto yang bagus sih gimana nih? Iya, wes nanti tak carikan ya. Nanti tak carikan ya. Oke Pak, siap. Nanti tak kirim. Terima kasih banyak. Oke, oke, ya wes gitu ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Saya insya Allah hari Senin ya ke sana ya. Insya Allah ya. Mungkin cukup Pak, tidak ada Pak. Oke, hari Senin ada kegiatan siang? Izin Pak, dari kelompok 1 juga rencananya mau ketemu Pak Erwan itu Pak yang bagian Kasih pemerintahan ya. buat Oke, ya bahas yang kelanjutannya itu Pak. oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Tapi mungkin kalau emang Bapak mau ke sini nanti kita bisa sesuaikan lagi jadwalnya Bapak. Bu, nggak apa-apa. Insya Allah Mungkin. kami bisa, Ya, gitu aja. nanti mungkin bisa ketemu dengan perangkat desa sekalian. Jadi kita bisa ngobrol. Oke, lebih enak Baik gitu ya. Pak, siap. Oke. 144 gimana rencananya hari Senin? Oke Bapak, izin menjawab. Mm-mm. Oke, untuk hari Senin itu rencananya kita pagi akan membantu PAUD untuk mengajar. Ya, di PAUD seperti itu Bapak, untuk Oh, pagi. ngajar PAUD ya. Mm-mm. Oke. Sudah pernah ngajar di Untuk PAUD? sore. Gini. Sudah belum? Halo, nggih Pak. Ya, pernah ngajar di PAUD. Sip. Oh, enggak Pak, cuma suka sama anak kecil aja Pak. Mereka ini minta kan ada beberapa anak kecil yang sering kumpul-kumpul sama kita di tempat kita itu katanya kalau ada kakak-kakak ini saya suka diajar sama kakak-kakak ini seru gitu kan. Kakaknya kreatif gitu. Oke, ya wes, pokoknya membantu ya. Jangan jadi guru ya. Oke Pak. Oke, siap Pak. Siap. Sip, sudah ya. Mungkin ini bisa Oke, kita Pak. akhiri pertemuan ini. Semoga selalu sehat semuanya.
selalu diberikan kemudahan. Jangan lupa ditelepon Bapak Ibunya di rumah, kondisinya sehat ya. Tadi jangan sampai difoto pada saat makan mie ya. Karena pada saat makan mie nanti kepikiran Bapak Ibunya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Terima kasih. Insya Allah hari Senin saya ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya Bapak. akhiri ya. Oke. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Ayo.